Kau siapa? Tak perlu saya diam di sini. Kau siapa? Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dari teman-teman TGRI, saya mendengar sedikit bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan, inginkan tadi kami sudah sampaikan kepada Pak Bupati. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu bisa tenang. Bapak Ibu bisa tenang, supaya Pak Bupati bisa hadir untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Bapak Ibu sampaikan tadi bersama Ibu Kadis. Siap? Oleh karena itu harapan kami, mari kita siap, tenang dulu. Bapak Ibu, anggota PGRI yang saya hormati, Teman-teman guru dan satu komando. apa yang disampaikan oleh teman-teman kami sudah sampaikan kepada Pak Bupati. Oke. Oleh karena itu diharapkan supaya mari kita tenang, supaya kami sampaikan ke Pak Bupati supaya bisa hadir untuk memberikan penjelasan terkait dengan apa yang Bapak Ibu tuntut. Ya, oleh karena itu kami mohon tenang. Ya. Oke, baik. Tujuan kita berbagi janji, bukan kita berkelahi, bukan kita adu dompas. Jangan begitu. Selesaikan. Jangan menganiaya. Ini polisi. Mereka akan tunduk, akan lihat siapa dia. Tidak ada gimana kita hukum. Jangan itu. Kita tenang. Beri ruang. Supaya Pak Bupati dulu datang di sini, kita dengar apa yang dikatakan Pak Bupati di Kepala Dinas. Bahkan dari Kamar Keuangan yang bilang uangnya ada. Jangan semua ini. Tenang. Tenang, kita tidak butuh penjelasan, kita butuh pembayaran. Tenang. Masih percaya? Diam. Tenang. Siapa Bapak? Bapak Hasan, silakan. Ini yang Bapak Bupati turun, itu yang kami butuh. Tidak apa-apa. Kadis, Bapak mau akan keluar dari turun. Bapak Polres. Kami tidak butuh penjelasan lagi. Tentukan hari bayar. Yang butuh penjelasan bisa bayar. Bukan bisa diri punya kantor Bupati. Keluar sekarang. Segera keluar, jangan sembunyi. Rakyat sudah lebih rakyat, bukan takut terhadap rakyat. Bupati pengecut. Dari salah turun rakyat. Sekarang rakyat akan di Bupati. Betul apa? Kami minta jawaban sekarang. Bukan janji. Tentukan hari bayar. Bukan penjelasan. Kami masih terima penjelasan saja. Kita tenang semua, dengar? Siap? Kita langsung berbicara. Mana kita mic? Ayo! Ayo! Saya akan bikin malu hari ini. Kami ada polisi. Ngapain di sini? Baik, jadi saya mohon kepada Bapak Ibu Guru semua, silakan menyampaikan aspirasi dengan tertib. Semua dilakukan bisa dengan musyawarah. Jadi jangan ada yang atas. Jadi saya minta disampaikan secara tertib. Terima kasih. Apa kepolisian katanya musyawarah?
Tapi kami sudah temui berkali-kali. Hari itu tak pernah dijawab. Betul, guru. Oke. Apa yang kamu hormati? Terima kasih, bro. Ibu Gadis di mana, Ibu Gadis? Ini saudara di depan kita. Bapak Bupati ada, Ibu Gadis, kawan gua mana? Ada kau? Ya. Tanggal 8 Januari 2024. Hari lalu. Tepatnya hari ini sudah beberapa hari kami tunggu nanti. Untuk itu, pada kesempatan ini, Bapak Bupati kami minta dengan hormat untuk menjawab, untuk merealisasikan pembayaran untuk guru-guru yang sudah bekerja. Mereka menuntut haknya. Kami tidak mau memiliki janji-janji. Hari ini tentukan tanggalnya, jamnya, di mana? Sekarang. Terima kasih. Demikian Bapak Bupati yang terhormat kami sampaikan. Atas jawaban kepastian dari Bapak Bupati kami sampaikan terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Baik. Baik. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi. Saya berterima kasih sekali lagi untuk Terima kasih bro, sudah dijawab. itu siapa? Yang itu siapa? Kau hasilnya kau diam dulu. Guru dan Dengar, kita datang dengar. sekali lagi guru dan mahasiswa saya hargai. Terima kasih Bapak Bupati. Lanjut Bapak. Penghormatan yang saya berikan ini kalau tidak diterima tidak apa-apa. Silakan. Tapi yang pasti kalau datang ke sini tentu ingin mendapat informasi. Walaupun ada satu dua yang tidak mau mendapat informasi lagi, langsung ingin menetapkan, ingin minta ketetapan bahwa kapan harus dibayar. Saya kira pada waktu kemarin perwakilan yang sudah masuk termasuk mahasiswa ini atau mungkin sudah bukan mahasiswa lagi sudah Saya itu bisa kita foto cover bayar. tidak bisa langsung dijawab kapan bayar. Langsung dengar dulu. Kita komisi yang aman sudah kecil agar bisa kita mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati sebagai janji kepada kita semua. Terima kasih. Tapi kali lalu juga berupa janji. Hampir 1 bulan kami menunggu. Tidak ada hasil. Tidak ada realisasi. Kau kebuang. Penipu. Percuma. Amanat ini berikan rakyat dihianati. Karena orang itu merugikan rakyat. Jadi kita harus minta hak kita. Kamu akan berani, saya akan mengikuti. Kita dengar dulu. Kita dulu. Kita suruh orang dengar. Kita juga disuruh untuk mendengar. Tunggu jawaban. Kita datang sini sebagai guru dan menuntut hak. Menuntut hak pakai satu.
Baik, kalau kita ikuti, terutama perwakilan yang masuk ke dalam kemarin, kita mesti sampaikan hasilnya kepada para guru. Lu diam dulu, weh. Kau diam orang tua bohong. Lu sudah mengerti kok? Weh, lu mahasiswa saya bukan guru. Diam dulu tuh orang tua bohong sini. Makanya sama semua diam. Diam tuh. Sekali lagi, saya menghargai semua yang datang karena punya hak untuk menyampaikan pendapat. Jadi kami terima. Ya. Walaupun ada kata-kata yang tidak bagus. Baik. Sekali lagi, kalau kita perwakilan yang masuk ke dalam itu menyampaikan hasil kemarin itu, saya pikir kita paham. Dan ada rekam pasti itu, ada rekam. Kami menyampaikan bahwa kalau hari ini kelengkapan selesai, hari ini pun bisa dibayar. Dan pada saat itu semua sedang berproses. Sementara berproses, Kalau penjelasan yang diberikan sudah dengar. Banyak yang dengar juga bahkan Bapak Bupati menyampaikan di tempat sini juga. Dan disampaikan oleh Guru Makale. Fighting. Telingas sudah paham, kemudian kita ikuti terus. Penyampaian laporan itu juga sudah dipantau oleh kepolisian dan kejaksaan, dan itu saya pikir itu bagus untuk supaya berproses terus. Ya. Kami berjanji bahwa tersendatnya persoalan ini ada di mana? Di sekolah, di dinas, di kantor bupati, kami akan tindak. Baik, kemarin ada tidak Islam? Ada tidak dia? Kemarin ada tidak? Sudah Bapak kami tidak ada menjelaskan lagi. Kami membutuhkan darah ini. Bukan menjelaskan dulu. Kami bukan darah menjelaskan dulu. Bapak tidak mau bayar itu. Terus tapi dengan Itu begini. saya tidak butuh apa. Oke, sekarang Bapak tahu. Terima kasih tahu tidak Bapak. Dengar yang baik dulu, woi. Diam dulu. Kita jawab satu demi satu. Jangan buka-buka. Silakan, tidak apa. Terlalu lama nanti. Makanya jangan sebut jangan dulu. Orang punya hak menyampaikan pendapatnya di tengah umum. Dengar. Setelah itu baru kita jawab. Bukan berbuatan. Ya. Baik dulu. Baik, informasi harus disampaikan dulu supaya jangan kacau dalam pikiran kita. Harus paham. Oke. Dengar semua. Dengar. Bapak Bupati, kalau untuk TPP itu, nah, ketika operator sekolah datang, kami juga tahu siapa yang ciptakan aplikasi ini. Ada yang bayar, ada sudah bayar. Yang susahnya lagi, nama sekolah lain, ada orang lain yang kasih masuk, sementara sekolah itu dia tidak kasih masuk itu. Tiba-tiba ada seperti itu. Apa ini cara untuk memperlambat pembayaran? Itu tanda tanya kami. Itu soal TPP, kami tidak terlalu bicara dan pemerintah.
Oke, untuk sementara saya menjawab ini. Iya Bapak. Ya, itu Kalau Bapak. sudah dijelaskan bahwa undangan sertifikasi dan non sertifikasi itu dari pusat. Ya, betul. Kemudian TPP juga. Ya, TPP ada di sini. Kenapa tersendat itu sementara diaudit supaya tahu bahwa siapa yang buat kesalahan. Sekarang dalam berproses ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai. Dan itu akan kita lakukan terus sampai selesai dan kita dapati siapa yang terlibat dalam sendat-sendat ini. Dan di situ saya berjanji bahwa siapapun yang melakukan keterlibatan kesalahan dalam proses ini dia akan ditindak, baik itu di sekolah, baik itu di dinas maupun di sini di kantor bupati bagian keuangan. Itu yang telah disampaikan kemarin. Kalau kalian tidak percaya, tidak apa-apa, silakan. Kemudian yang berikut, proses untuk cek baik. Pak Bupati, kami sampaikan tentang TPG 2021 awal mulanya kan CO yang 1 bulan gara-gara COVID. Jadi pagu perpres itu 12.317.323.000. Dana yang ditransfer oleh Kemenkeu 13.175.050.000, termasuk permintaan usulan dana cadangan sebesar 870.727.000. Dana silpa triwulan 1 pada kas daerah itu 470.394.900 rupiah. Total dana tersedia pada kas daerah waktu itu 13.645.444.900 rupiah. Kemudian pembayaran ke guru 13.484.821.200 rupiah. Berdasarkan laporan rekonsiliasi tahun 2022, Pemda belum membayarkan PPG sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran 2021 sebesar 13.484.821.200 rupiah. Meskipun dana yang tersedia pada Kasda mencukupi, terdapat 273 orang yang belum dibayarkan pada bulan Desember 2021 dengan kebutuhan dana sebesar 975.081.200 rupiah. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadi silpa pada Kasda sebesar 1.138.550.200 rupiah. Dengan dana tersedia tersebut seharusnya Pemda dapat langsung membayarkan TPG di tahun 2021 tanpa menunda hingga tahun 2022. Ini yang 2022 pagu Perpres 12.173.700.000 rupiah. Dana yang ditransfer oleh Kemenkeu 12.173.700.000 rupiah. Dana silpa triwulan 1 pada Kasda 1.138.550.200. Total dana yang tersedia pada Kasda 13.312.250.200 rupiah. Kebutuhan pembayaran ke guru 15.200.389.000. Berdasarkan laporan rekonsiliasi tahun 2023 pada semester 2, Pemda hanya dapat membayarkan untuk 59 orang dari 332 orang untuk bulan November dan Desember 2022 karena keterbatasan dana, sehingga 273 orang belum dibayarkan dengan kebutuhan dana sebesar 1.888.138.800 rupiah.
Di sisi lain, Pemda tidak mengusulkan dana cadangan Kemenkeu untuk memenuhi kebutuhan pembayaran. Tahun 2023, baru Perpres 15 miliar 686.701.000 rupiah. Dana yang ditransfer oleh Kemenkeu 16 miliar 704.942.400 rupiah, termasuk permintaan usulan dana cadangan sebesar 1 miliar 54.241.400 rupiah. Dana simpan triwulan 1 pada Kasda 251.745.500 rupiah. Total dana pada Kasda 16 miliar 992.687.900 rupiah. Kebutuhan pembayaran ke guru harusnya 19 miliar 157.155.100 rupiah. Terdapat potensi kekurangan dana sebesar 2 miliar 164.467.200 rupiah yang berasal dari kurang bayarnya tahun 2022 serta perpindahan kewenangan pembayaran TPG dari semula dibayarkan oleh pusat atau Dikbud menjadi dibayarkan oleh Pemda atau APBD bagi 110 gerhana FR yang mendapat penempatan P3K. Pemda telah mengusulkan dana cadangan ke Kemendikbudristek sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 30 Maret 2023 dengan dana yang disetujui sebesar 1 miliar 54.241.400 rupiah dan telah ditransfer ke Kasda oleh Kemenkeu pada bulan Desember. Sedangkan Pemda belum sempat mencairkan ke guru. 2. Pengusulan kembali kekurangan dana pada tanggal 18 Desember 2023. Sedangkan menurut peraturan Menkeu 204/2022, batas waktu penyampaian dana cadangan paling lambat tanggal 7 September. Sehingga kekurangan dana tersebut baru akan diproses pada tahun 2024. Padahal batas waktu 7 September yang diusulkan 18 Desember. Makanya ada keterlambatan. Selanjutnya untuk perhitungan kebutuhan tahun 2024, kami akan supervisi Pemda. Ini katanya Kementerian Dinas Pendidikan dan BPKAD pada saat rekonsultasi tunjangan guru tahun 2024 nanti. Bapak Bupati yang kami hormati, apakah informasi ini benar? Kalau informasi seperti ini kami dengar dari awal, jangan menutup kesalahan Bapak Mama yang mengurus kami. Kami jujur Bapak Bupati, kami ini mengharapkan dana sertifikasi. Kami gaji guru sudah gade ke BNPT. Saya misalnya sisa 250.000, mengharapkan itu. Ada yang sakit, Desember itu mau bayar anak sekolah punya uang. Harap TPG tiba-tiba ini. Coba Mama Kadis atau dari awal kami mendengar berita seperti ini. Setidaknya kami mengurutkan data. Perlu juga kami informasikan kepada Bapak Bupati, tidak cuma kemarin kami berhadapan dengan Mama Kadis. Kami dari provinsi juga sudah turun ke Mama Kadis dengan Bapak Ibu di dinas semua. Jawabannya iya. Tapi kenapa persoalan seperti ini belum tahu Bapak? Itu yang kami rasakan. Tapi yang berikut lagi Bapak, bahasa tubuh dari pejabat seolah-olah kami alih hengoro dan tidak kerja. Tidak bisa. Teman-teman diam. Tetapi kami ini adalah teman seperjuangan dalam menuntaskan rapor pendidikan di Kabupaten Sabara Jua. Dengan ada persoalan seperti ini, kami tidak nyaman bekerja. Apakah kami harus mogok masal secara diam? Kami tidak. Kalau kami pun berada kami ke sekolah, tetapi kami tidak mengajak. Kan ini yang tidak diinginkan. Bersyukur dan berterima kasih. Secara nyata aksi kami dilihat oleh Bupati hari ini, oleh Bapak Bupati dan semua direkam. Timotius Hela yang kami sini bisa lakukan tindakan ini bisa secara nyata. Tapi kalau yang diam-diam Bapak Bupati, kami mohon, kami sebagai kepala sekolah tidak bisa membentuk rasa seperti itu Bapak Bupati.
Makanya kami memberanikan diri menghadap Bapak Bupati. Dan sekali lagi, informasi ini yang kami penting. Masa kami harus mencari informasi seperti ini dari Kementerian Bapak Bupati? Harusnya dari rumah kami sendiri. Kenapa kami asing di rumah sendiri? Itu yang kami sampaikan. Jadi informasi yang saya sampaikan tadi, yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini betul, mudah-mudahan ini benar, dan ada tindak lanjut yang serius dari Mama Kadis dan Bapak Bupati dan juga PPKAD. Jadi Kemendikbud atau pemerintah pusat akan panggil dinas pendidikan PPKAD itu atau tidak untuk rekonsiliasi Tunjangan tahun 2024. Mohon ada tanggapan dari Bapak Bupati. Itu tentang TPG, tentang non-ser juga, non-sertifikasi guru. Ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 10 bulan ini Bapak. Bisa saja, bisa berbeda-beda ini. Data di dinas bagaimana? Kalau memang kesalahan kami dari sekolah, saya siap meletakkan jabatan. Kalaupun sampai dia PHP baru mutur pangkat karena tidak becus urus, siap Bapak. Karena itu kami mohon penjelasan. Lagi tentang TPG, oke kami sudah dipanggil oleh Irda dan kami sudah menjawab apa adanya. Dan kami menunggu jawaban dari Bapak Bupati bahwa siapapun yang salah akan ditindaklanjuti dengan seadil-adilnya. Mudah-mudahan jangan guru saja yang salah 100%. Kami Bapak Bupati, kesalahan kami itu diketahui ketika Bapak Bupati menyampaikan kepada kami. Padahal dari dinas sendiri tidak pernah menyampaikan. Tahun 2022 kami diundang oleh dinas untuk duduk kerja sama-sama di dinas siap. Dan sementara ini menindaklanjuti dari Irda, kami ada sama-sama dengan di dinas. Penanggung jawab TPP dari sekolah saya sudah 5 hari berturut-turut ke dinas. 5 hari berturut-turut ke dinas untuk perbaikan kertas. Ini juga saya harus sampaikan ini dengan adil dan fair. Kalau salah. Tetapi yang saya sertakan Bapak Tanah itu waktu kemarin. Teman-teman diam saja. Waktu kemarin itu tidak kami informasikan ke dinas untuk kerja sama-sama di sana. Kalau diinformasikan, kami siap tidur di dinas bersama dengan teman-teman di dinas. Mungkin ini yang saya sampaikan. Sekali lagi informasi yang saya sampaikan ini, andaikan kami dapat dari Bapak Bupati, andaikan kami dapat dari dinas, kami mungkin dalam ludah dan menunggu kepastian dan mengalir seperti apa adanya. Terima kasih. Kami mohon maaf bila ada yang salah kepada Bapak Bupati sebagai orang tua kami dan semua pejabat yang ada di pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Baik, kami sampaikan. Pertama, bahwa tolong jangan klaim bahwa kami sedang menutup-nutupi atau sedang membela sesuatu. Itu maksud saya. Yang pertama, Di sini Bapak, di sini. Kami butuh kapan bayar. Itu bukan janji, bukan alasan penjelasan. silakan masuk. Kami tidak bayar, bukan penjelasan. Tidak ada penjelasan alasan kebenaran apapun. Titik. Kami belum. Itu kami sampaikan dari supaya Bapak belum soal ini. Kami tidak butuh. Karena mau untuk bayar sekarang. Kau dengar dulu. Kami tidak bisa menetapkan sebuah keputusan kalau tidak tahu dengan jelas. Apa kita tidak tahu? Masalah ini Bapak tidak tahu. Kita tidak tahu masalah ini. Baru Bapak. Berarti sejauh ini tidak diperhatikan dan tidak kan? Aduh. Miris. Guru itu kami perhatikan. Tapi bukan berarti bahwa harus Tidak mana? Mau diperhatikan bayar dong. harus Rugi dong kita bayar seperti begini. Ya, rugi dong. Benar aja. harus ada penjelasan supaya paham, ketua ini dan segera ini tolong perhatikan. Ya, sabar, saya masih sambung. Ya, tolong ini yang menyampaikan tadi. Yang menyampaikan tadi, dulu. Seperti itu, ya.
Kalau nanti data itu diberikan kepada kami, walaupun sudah ada di kami, dan sebentar dengan proses, kami tidak menutup. Kami tidak menutup. Dari Polres dan dari Kejaksaan sebentar ada proses. Baiklah, Bapak Bupati yang terhormat. Sabar. Masih di kami. Itu belum dijawab. Jangan tunjuk-tunjuk saya. Kami ulang dari penjelasan bukan diktator. Zaman sekarang butuh kepastian, Pak. Guru butuh kepastian hari ini. Silakan. Ini bukan kerajaan. Siapa bilang begitu? Bukan kerajaan. Kita adalah rakyat, Bapak. Ini bukti. Ini bukti TPG di sini. Kembali. Ini bukti TPG. Dia tadi sore tadi kita Dengar, sebut. saya Ini belum bukti. selesai. Ya, saya belum selesai. Oke. Saya belum selesai. TPG tidak bermasalah. Ini bukti. Sebentar. Orang kamu sudah panik, itu langsung dibayar. Tidak ada dokumen. Ini bukti. Sebentar, kalau baru dengar, saya ngomong. Ini. Iya. Oke teman-teman, Bukan mata baik-baik. Lihat ini. teman-teman. Oke, cukup dulu, teman. Yang berikut Pak Ibu. Iya, ya Bapak. Iya, siap. Yang berikut itu. Sudah. Siap. Silakan. Sekarang kita mau lihat. Ya. Oke, selanjutnya ada di mana itu Saya tahu ini tim saja masa separuh proses. Iya. Hadirin teman-teman. Sampai dari kapan kami aksi pertama? Diam dulu. Sudah. Kenapa? Teman-teman. Vamos, tolong atasi Pak. Tolong atasi. Mereka masih Islam. Bapaknya punya. Semak. Oke. Tolong Bapak. Bapak Amos. Teman, saya lanjutkan teman-teman. Semak. Iya, informasi kepada Hemat. Bapak Bupati. Bapak Bupati, karena yang tadi. Nanti itu, kalau menurut saya jawab semua. Masih ada, kemudian silakan lanjut. Oke, ini Bapak, begini Bapak. Informasi yang kami dapat itu Bapak tangkap. Mohon maaf. Sebentar, supaya sebentar sambung lagi. Semak. Kita selesai ngomong. Harus sambung lagi. Supaya bisa dengarkan. Kalau dalam suasana begini tidak bisa. Data itu silahkan kita dapat dari Kementerian Pertanian juga dari Kementerian. Mari kita taruhkan di sini. Dari data baru. Kemudian kita akan sampaikan juga lokasi dari Polres dan dari Kejaksaan akan panggil kita untuk ke sana. Jadi kita usah panggil kita. Keterlambatan itu yang sekarang kita mau cari tahu. Begitu supaya bisa tahu sebenarnya di mana. Tadi saya bilang kalau kami dipanggil datang ke dinas, kami bisa bersedia, bisa siap tidur di sini untuk selesaikan. Kenapa tidak? Pak, jangan bikin gestur yang aneh-aneh ya Pak ya. Biasa saja. Biasa saja, tidak apa. Kita di sini aman. Kapan bayar? Kamu tidak perlu bicara lain, oke? Sebentar. Bukan tanya kapan bayar. Kalau dalam sebuah persoalan seperti ini sudah masuk dalam persoalan hukum, tidak bisa kita tanyakan ini. Itu uang rakyat, Bapak. Omnok. Kemarin saya sudah bilang juga, ada yang bilang informasi ini. Silakan berikan kepada kami. Silakan dalam proses sampai polisi karena polisi sudah. Kami tidak bahas kami apa? Kami wahai. Pak, bertanggung jawab. Ya kami bertanggung jawab, makanya kami dalam proses. Ada realisasinya. Janji doang. Janji dengan janji. Tidak bisa berkomunikasi seperti ini. Mahasiswa pertama kali dari Nusantara tidak bisa kita komunikasi. Pak, lebih konyol lagi. Kamu sudah kenapa? Kenapa? Pusing. Ya, Mohon maaf. Apa yang ini apa? Berkomentar. Siapa pasti yang
Teman-teman jangan terpancing. Mohon kita tenang untuk kita mendengar penjelasan dari Pak Bupati. Ya, kita mendengar. Jangan terpancing ya. Sekali lagi, Bapak Ibu Guru jangan terpancing dengan apapun. Mari kita tetap tenang menyampaikan aspirasi kita secara damai. Bapak polisi, supirnya Bapak Bupati jangan ke sini dulu. Supaya jangan apa? Ya, mengamankan. Supaya jangan. Baik, terima kasih. Teman-teman kasih saja tenang. Oke. Teman-teman jangan ke sini, jangan ke sini. Ini kita masa ya. Begini Bapak Bupati, TPG Triwulan 4 itu dalam informasi di Dapodek itu Bapak, di dalam informasi di Dapodek itu sudah ada ada pemberitahuan juga notifikasi di Dapodek. Ada notifikasi di Dapodek bahwa sudah ada di daerah. Jadi makanya teman-teman ini paksa ini bahwa uang kan sudah ditransfer dari sana, digunakan untuk apa? Harusnya bayar sudah. Itu yang dimau oleh teman-teman dulu. Teman-teman dengar dulu, diam dulu. Jadi ini yang potong, ini khusus TPG Bapak Bupati. Jadi sudah ada notifikasi sebelum itu. Setelah ada notifikasi dari Dapodek, kami kan kalau ada kesalahan tidak sesuai dengan besar gaji dan lain sebagainya, operator dinas itu langsung menghubungi kami. Bapak itu tolong print profil DTK di Dapodek. Jadi kami subprofil print. Ini ada contoh-contoh yang kami print. Dan itu sudah ada notifikasi, ada pemberitahuan. Makanya mungkin apa tidak bisa diterima dan dibayarkan. Soal TPG, soal TPP masih proses, kami maklumi suara tidak keras dan tadi. TPP ini yang suaranya keras, karena apa? Dana dari sana sudah ada loh Bapak, sudah ada. Dan BKD itu, kepala BPKD keuangan itu, informasinya Bapak, kepala dinas informasinya bagaimana itu Bapak? Ya itu yang kami tuntut sekarang. Jadi bilang dulu ya, bayar sudah kunci, kesuatan dari kementerian. Iya, Bapak. Itu informasi yang kami dapat notifikasi. Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Informasi kita dari mari data kita kita yang tahu jelas sebenarnya kepada dinas. Kenapa banyak urus tugas yang lain? SKPD di negeri ini terlalu banyak. Untuk itu berikan kepada Ibu Kadis itu untuk memberikan jawaban. Dia paling tahu. Pusat masalah bukan di kantor bupati. Pusat masalah ada di kantor dinas. Karena dia itu mengurus sudah bagus. Itu bupati. Kami tidak mau juga bupati pertama rusak. Karena masalah pilih, tahan pilih tahu. Kami tidak mau itu. baik. Jangan bertanya. Supaya jangan pemikiran yang miring. Kami tahu bupati Puraraya. Bagaimana Ibu Kadis? 2021 1 bulan, 2022 2 bulan, 2023 3 bulan. Sekarang 2024 kami masih ada tim apa lagi? Pasti ada jauh lagi. Ini apa? Kenapa dia tidak sana? Dia hadir di situ untuk menilai guru. Kantor dinas ada karena ada peliputan guru. Kenapa dia? Ini menjadi masalah Bapak Bupati. Kami tidak mau bupati pertama bawa. Terus lagi. Kami tidak mau itu. Nah itu Bapak Bupati. Jadi Ibu Kadis saya menjawab semua ini. Kenapa? Karena begini saja. Lalu dari Dapodek sekolah sebentar yang baik bangsa. Dari sini di Dapodek itu sudah ada input data. Guru itu dibantu oleh operator sekolah. Setelah itu dikirimlah ke penghapus data pendidik dan tenaga pendidikan. Setelah itu dikirim kembali ke dinas untuk verifikasi apakah benar ini atau tidak. Tugas kami
kita bupati yang harus bupati, kami sentuh bupati, tolong bupati saya menjelaskan itu semua. Baik. Kenapa? Karena Kami kita akan punya berikan ini, ya, kesempatan nanti. ya, Bapak. Karena kita punya ini, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi saya menjawab tadi apa yang disampaikan tadi itu betul, ya. Selesaikan itu saya akan memberikan kesempatan. Secara teknis ada di dinas, ada kepala dinas pendidikan dan juga ada kepala bagian bidang badan keluarga ya di daerah. Jadi tolong didengar dulu secara teknis sehingga kita bisa tahu posisi. Jadi jangan kita memframing sesuatu yang kita datanya belum tentu begitu jelas. Oke. Apalagi kita sambung di sana. Jadi, dengar semua. Kita dengar, setelah kita dengar apa yang disampaikan oleh dia sebentar, jadi daulat Bapak Bupati, yang kita minta adalah kapan bayarnya. Itu yang kita minta. Dengar di sini dulu. Ya. Ya. Dengar semua. Secara teknis saya akan berikan kesempatan, ya. Kepala dinas kemudian kepala badan. Soal kapan itu nanti dengar, baru bisa kita berpikir. Kita artinya semua berpikir, bahwa bisa tidak hari ini. Bukan karena tuntutan seseorang, tuntutan seseorang kemudian baru kita mau. Kenapa bisa Bapak begini? Dana ini dari tahun 2023, ini 2024. Kenapa dibawa PS ke 2024? Itu Ya, masalahnya. makanya dengar dulu sekarang ini. Iya Bapak, terima kasih. Ya, saya berikan kesempatan kepada kepala dinas. Ya. Diam dulu, woi. Diam dulu. Dengar, kita harus edukasi. Baik, Kamu puas. baik, selamat siang. Diam dulu. Baik, terkait dengan tunjangan profesi itu, tadi disampaikan data itu dari 2021. Tapi saya mau sampaikan begini, kami sementara sekarang diperiksa ya, jadi Bapak Ibu juga tahu, kan kami dia melaporkan juga. Tapi saya mau sampaikan bahwa tunjangan profesi itu, saya jelaskan dulu. Baik, tunjangan profesi ini tadi sudah bilang untuk tahun dia masuk itu berdasarkan Kepres ya, keputusan Presiden. Jumlah uang yang masuk kan, ke kas daerah, bukan ke rekening dinas pendidikan ya, ke kas daerah. Nah dalam proses Sudah dibacakan yang ini ada. ya. Nah sekarang tentu dibayar, tetapi uang yang masuk dengan kebutuhan kita itu tidak, uang anggarannya kan berkurang, anggarannya kurang yang ditransfer. Sementara uangnya yang sebelumnya, uang yang ada kan sudah bayar, tapi uang yang ditransfer kan kurang. Nah sekarang kan lagi diperiksa nih, dan Bapak Ibu pasti akan tahu. Jadi, Itu bukan jawaban yang ya sudah, saya masih ngomong. kami sudah bacakan dari nama yang Iya. disampaikan. Iya. Jangan Jadi, kamu sampaikan hari ini. baik, saya jawab. Ibu tadi menyampaikan berita bohong kepada Bapak Bupati yang lain. Jadi ibu kali Saya jawab untuk 2023 ya. Saya langsung Bapak Ibu harus tidak bagaimana kalau saya menjelaskan bagaimana ya nanti diperiksa tidak benar cara bahasa. Sekarang saya jelas dulu untuk
ini yang saya kami hormati sekarang. Anda akan menjadi terhormat ketika Anda bayar dari sini dulu. Ayo, baru Bapak itu menjadi terhormat ketika Bapak menyelesaikan anggaran. Karena hari ini kami sudah dipercaya kepada Bapak dan kehormatan Bapak sudah tidak ada lagi di hadapan masyarakat. Itu harus Bapak tahu. Kasih nikmat itu habis. Segera, kalau proses, tapi kalau ini segera bayar. Itu yang kami mau. Cukup kembali, Bapak kembali, selesai. Baik. Ini permintaan ini bagus ini. Dari mana? Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Unika. Mahasiswa. Oke, Unika. Oke, Saya bagus. mahasiswa. Tapi kita harus sesuaikan dengan proses Kami keuangan kemudian Bapak. yang ada di sini. Tidak bisa keuangan itu keluar berdasarkan ketentuan aturan, tidak sekedar ambil dari kantong sendiri kemudian bayar. Ya, nanti dijelaskan oleh kepala badan. Silakan. Iya, dari Pak Ketua. Sebentar. Kita dengar dari Kabar Keuangan. Terima kasih Bapak. Dan selamat pagi teman-teman semua. Izin saya singkat saja yang berkaitan dengan teknis penatausahaan keuangan. Tadi teman kita menyampaikan sejumlah angka yang berkaitan dengan ketersediaan. Makanya kita sekarang bicara tentang ketersediaan. Yang disampaikan tadi benar atau tidak kita akan, itu sebenarnya sudah produk rekonsiliasi. Tadi ada beberapa angka yang menurut kami tidak sesuai. Kita akan diskusikan hal itu. Angka tadi ya, kita akan diskusikan. Yang konkret saat ini ada pada RKUD khusus TPG melalui transfer keuangan daerah. Kondisi, terima kasih. Saya lanjutkan. Ya, kondisi Silpa 2023 itu kurang lebih tersisa 360 juta sekian. Yang didorong pada posisi 22 Desember melalui kementerian ke RKUD sejumlah 1, sekian M. Bila dua nilai ini diakumulasikan tidak cukup untuk membayar 1 SK, 2 SK. Masuk tersisa 2 SK, yang satu kurang lebih 1, sekian dan yang lainnya. Sehingga bila dikompilasi uang tadi tidak cukup. Jadi bicara ketersediaan keuangan tidak cukup untuk membayar 1 SK pun. Sedangkan data yang disampaikan tadi kita akan diskusikan. Kita akan duduk melakukan sinergis terkait data. Ada beberapa data yang menurut kami tidak pas dengan kondisi yang ada. Dengan angka yang ada. Kita akan diskusikan. Saya tidak menyatakan menjas bahwa yang paling benar kami atau Adi yang benar. Kita akan diskusikan. Jadi terkait ketersediaan seperti itu. Ketersediaan keuangan. Yang kedua, dari APBD khususnya DAO tidak dapat mensubstitusi. Jadi harapan Bapak Mama untuk pemerintah memberikan perhatian dengan mensubstitusi ada anggaran dari yang lain ke situ tidak boleh. Karena itu dana itu khusus diatur melalui APBN dengan transfer keuangan daerah. Seperti itu yang berkaitan. Sedangkan hal yang lainnya bagaimana dibayar? Tadi saya sampaikan ketersediaan keuangan. Yang kedua bagaimana dibayar? Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan untuk segera mendistribusikan ketersediaan uang sejumlah kebutuhan tadi. Seperti itu. Kami tetap komitmen dengan apa yang kami sampaikan dan itu kami tandai bahwa yang payroll SMP terlaksana dengan mekanisme, dengan aturan yang berlaku. Seperti itu Adik. Saya berharap data tadi benar, kita akan diskusikan. Yang intinya bahwa simpulan dari kami terkait TPG terdapat selisih yang tidak mampu untuk membayar 1 SK pun. Tapi dalam waktu dekat kami akan berkoordinasikan untuk menindaklanjuti. Demikian saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti kejadian yang kami laporkan tadi memang ada pihak dinas dengan Bangda. Dan sesuai dengan bacaan ini kan dari 2022, 2023 ini kan ada catatan Bapak. Kalaupun memang oke lah, data ini salah, memang yang kami harapkan adalah ini yang salah. Bapak yang benar supaya realisasi. Karena begini, dalam notifikasi sekali lagi notifikasi tidak penting. Dana triwulan 4 itu
kami punya gaji sertifikasi. Baik, izin Adi. Konkret yang ada kami mencatat di Bakeuda berdasarkan transfer ke RKUD. Itu ada juga, kami punya data dan rekon ada dilakukan. Sehingga saya tidak bilang bahwa data Adi salah, mungkin dalam komparasi yang dilakukan oleh Adi dan teman-teman apa ini bagaimana nanti kita lihat. Tapi konkretnya data ke RKUD jelas ada pada kami. Ini yang mungkin menjadi catatan soal bagaimana ini terjadi. Adi sendiri melihat historis sejarahnya bahwa dari 2021 terjadi terjadi carry over. Kenapa? Karena nama-nama presiden SK dengan sejumlah pembiayaan tidak sepenuhnya didorong pada tahun anggaran berjalan oleh kementerian. Dan ini mungkin harus dipahami. Bapak, susah itu. Susah mau koreksi Bapak juga. Bapak, mau koreksi itu Bapak. Jangan framing juga, Bapak kali tidak paham apa-apa. Carry over 2021 karena COVID. Di sana kan terkena penuh, kenapa? Dari 1 bulan, harusnya kan pada saudara sana, harusnya bayar dong, tidak ada lagi CO lagi di kami. Tetapi kenapa 2021 yang dibayar ke 2022 harusnya tuntas dari 2021, kenapa naik lagi di 2022 jadi 2 bulan, naik lagi 3 bulan jadi 2023, naik lagi. Itu ini biar cepat clear. Jadi begini Adi, peristiwa itu terjadi seperti saya bilang tadi. Tahun buku berjalan, sejumlah SK dengan sejumlah nilai harusnya disiapkan. Namun nilai yang ada itu di carry over untuk pemanfaatan periode tahun sebelumnya, sehingga tetap terjadi terbawa beban tadi. Dan ini terjadi. Ini ya kita akan pastikan ini nanti. Begini saja mungkin solusinya. Mari duduk bersama. Sebentar Adi tidak usah gelisah. Kita ngomong enak nih ya. Kita ngomong sama-sama enak santai. Bayar dengan proses. Kita menganggarai Adi ketemu enak-enak. Langsung. Saya kasih tuntas dulu nih Mas. Kasih tuntas dulu. Bapak kabar. Yang di dalam pikiran kami itu, ini CO ini akan terbawa terus menerus. Kami bukan hanya diskusi dalam apa saja. Ada dari beberapa pejabat juga di sini. Ada tanya, kok bisa seperti itu? Kami juga apalagi kami Pak. Tetapi CO ini akan terus terbang. Ini kapan putus? Baik, sedikit penjelasan terkait hal tersebut. Tadi saya bilang bahwa ketersediaan pendanaan sesuai tahun buku berjalan itu harusnya bagaimana Adi mau bicara? Oke, kita lanjutkan. Sehingga potensi itu terhadap carry over tadi itu bagaimana tidak ada satu kriteria mengatur bagaimana apakah uang yang turun dari TKD untuk tahun berjalan itu hanya khusus dimanfaatkan untuk tahun berjalan. Sedangkan bagaimana perlakuan terhadap carry over? Ini kondisi yang terjadi. Soal ruang perencanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penetapan mana yang didahulukan, tidak ada satu kriteria pun yang mengatur bahwa oh ini hanya untuk mengakomodir tahun berjalan ataukah harus menutupi carry over, sehingga tetap terjadi selisih kurang. Ini bukan ruang kami sebenarnya, bukan ruang Bakeuda. Terkait perencanaan dan penetapan waktu untuk pemanfaatan itu ruang PKPO, iya. Tapi tetap dalam kondisi tadi saya sampaikan bahwa tidak ada kriteria yang mengatur bahwa oh ini hanya boleh manfaatkan TKD untuk tahun ini. Terus bagaimana perlakuan terhadap carry over? Tadi saya bilang untuk TPG ada masuk 1, sekian. Ada 2, ada ketersediaan, ada kebutuhan. Kebutuhan untuk 2 SK tadi tidak bisa ditutup dengan ketersediaan yang ada 300-an lebih dan 1, sekian yang masuk periode Desember. Perlakuan terhadap ini kami sedang merencanakan untuk melakukan pergeseran anggaran karena 1, sekian tadi itu belum masuk dalam BPA, tidak masuk dalam siklus APBD. Namun itu pun tidak cukup untuk membayar 1 SK juga. Kami memberikan perhatian dari Bakeuda, kami tetap mendorong pelayanan sesuai kriteria karena mekanisme penetapan keuangan itu ada. Demikian Adi, mungkin nanti kita share, kita akan diskusi. Terima kasih. Yang kami temukan CO itu terus ada. Yang penjelasannya tadi sudah terbang. CO itu terus ada. Ini kalau sampai itu terjadi CO terus, itu kan di luar itu. Jadi mau praktisnya memastikan bahwa CO tidak ada lagi. CO tidak ada lagi di tahun. Jadi kita bayar CO duluan, nanti yang dinas. Soal pilihan untuk membayar CO dan luar, ini itu ruangnya dinas PKPO. Itu ruangnya dinas PKPO, bukan ruang kami.
Jadi kita di sini bukan berkompromi, bukan. Kami datang untuk siap bayar, tinggal siap bayar. Kenapa? Uang ini sudah ada dari pusat. Kalau dia kurang kembali dari spesial, nanti kita kurang. Itu bermasalah. Masa sudah tahun 2021 juga jauh, 2022 jauh, 2023. Kenapa tidak ada pengalaman dari kurang ini? Kenapa terus berkurang terus? Bapak Ibu pernah ngomong itu, tapi guru di lapangan yang susah. Saya tahu pendidikan di Sabun itu ada rusak. Akibat dari perilaku sama kepala dia seperti itu. Itu. Izin Bapak, uang tidak cukup Bapak. Kata kuncinya adalah ketersediaan uang tidak mencukupi untuk dorong ke seluruh pemanfaat. Data ada pada Bapak, nanti kita diskusi. Nah, jadi uang tidak cukup untuk bisa membayar semuanya. Uang itu dari mana? Berdasarkan alur transfer TKD, transfer keuangan daerah. Dari mana? Dari APBN. Terus bagaimana? Apakah daerah berkewajiban? Sebentar Adi, kita bicara, nanti ada bicara. Terus bagaimana? Apakah APBD berkewajiban untuk mensubstitusi dari anggaran lainnya? Tidak boleh. Itu masalahnya. Permasalahan ini adalah ketersediaan tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah dituangkan dalam SK. Uang dari mana? Dari APBN. Silakan Bapak membuat simpulan. Terima kasih, saya kembalikan. Jadi terima kasih Bapak. Ini uang kurang. Pusat tidak tahu cuma berapa PNS di sini, doang 3-4 dan seterusnya. Dari kabupaten inilah, dari dinas PPO ke guru itulah yang menguruskan. Ya, kita tidak bisa koresponden, minta uang tidak bisa. Guru itu ada jabatan, ada tingkatnya, ada pangkat golongan. Golongan 3A, B, C, D, MPLA, B, C, D, berapa? Sehingga itu yang dikirim dari sana ke sini. Bukan berarti bahwa kami terpaksa daerah ini untuk menggunakan anggaran daerah punya untuk dibayar uang guru yang notabene anak APBN. Bukan itu. Kami tahu itu. Tidak bisa kalau APBN itu dibayar ganti oleh APBD. Ya, seperti itu. Uang sekarang ada, kenapa kurang? Kalau dia langsung bicara, tapi kurang. Dia yang mengusulkan kurang. Kerja apa selama berapa tahun? Dari 2000 berapa itu? 51 berapa? Itu persoalan yang apa? Membuat itu soalnya. Kalau kita menyalahkan orang yang tahu uang buruk, itu salah. Itu persoalannya. Iya. Itu sesuai pergaulan. Seperti itu. Dari sekarang kami tidak mau beri penjelasan. Seperti yang bilang tadi itu. Kami sudah buat beri penjelasan. Kami buat dengan tinggi. Setuju kami mau. Baik, mohon izin. Pak Bupati mohon izin. Ketua. Kemudian Kadis, Pak Kabak yang punya semuanya di sini dan jajarannya begini. Saya kira Pak Bupati, Ibu Kabak, Ibu Kadis dan seterusnya ini bantu kita kurang-kurang atau apa begitu. Tadi sudah saya sampaikan, kami butuh bayaran kita tanpa alasan apapun. Tapi kan tadi tanya secara kemiskinan, kami jangan Ini sudah berakhir izin dari Kadis. Ini sudah berakhir izin. Pak jangan tidak ke BM buat kepemimpinan berikutnya. Kamu dari ini masuk dulu. Harus bayar. Kalau tidak, kami tetap di sini sampai kapanpun. Sampai kapan? Kami tidak butuh penjelasan yang berbeda-beda itu, Kadis. Ya, tadi tanya kenapa carryover kurang banyak. Tidak butuh. Termasuk kalau saja dapat dibayar langsung TPN di tahun 2021 tanpa menunda hingga 2022, Ibu Kadis. Data itu Begini, tapi prosedurnya kenapa carryover? jadi hari ini bisa tidak boleh pulang. Kita tetap di sini. Tugas Bapak Bupati yang terhormat, coba buat perkadanya, lalu minta persetujuan Bupati. DPR. Terima kasih Bapak. Oke, mungkin itu menyelesaikan masalah. Saya kira begini. Kalau tidak kita tetap di sini. Kami tidak akan pulang. Tidak akan pulang. Mengambil layar
mantan surut kami tidak akan mundur. Ini hak kami. Ini negara demokrasi, bukan kerajaan yang menjadikan daulat hukum. Tidak. Tidak. Kalau Pemprov bisa membuat festival kita Bamaja, mimpi kita. Yang berakhir dengan manja-manja, mengapa hak kami dikebiri? Kita benar-benar menerima wajar tanpa kecualian, tetapi berubah menjadi wajar tanpa celah. Wajar tanpa celah, virus. Ini semua gara-gara seorang gadis yang seharusnya copot gadis yang tidak berguna. Karena dari gadis ini membuat disampaikan pelajaran. Ini seorang gadis yang berasal dari seorang guru. Lupa bajunya ketika diberi jabatan. Lupa bajunya ketika diberi jabatan. Kami akan diam ketika Bapak Bupati coba menjadikan Bupati. Selama kabupaten ini ada, baru dibawa ke pemimpinan gadis yang tidak berpengalaman dan bersalah. Tidak ada progres. Ini membuat presiden buruk terhadap kepemimpinan Bapak Bupati. Hidup gadis guru-guru apa? Hidup. Hari ini pun kami tuntut supaya copot gadis karena apa? Oke, sudah ada. Baik, terima kasih. Jadi untuk pencopotan saya mulai pencopotan itu bukan tunggu dari Bapak. Kami sudah siapkan. Mana itu? Yang kedua, kami sedang berkomunikasi dengan Dewan supaya bagaimana bisa pembayaran atau tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Supaya kita bayar pakai dana yang ada. Kami sangat bangga dengan Bapak Bupati mendengar kabar BPA ini bahwa akan copot seorang kepala desa yang menggunakan kami fungsi. Kami pulang kapal. Kalau Bapak tentukan kami akan pulang. Kalau tidak, saya pastikan saya akan di sini. Kapan kami akan dibayar? Tidak ada kata nanti. Tidak ada. Kami ngurus administrasi, ada dinas. Tugas kami guru untuk mengajar sarana bangsa. Itu. Jadi ini jawabannya. Kami tidak tahu jawab. Baik, jadi penjelasan tentang proses keluarga administrasinya kita dengar. Terlalu berbelit-belit. Barang hanya mudah dipersulit. Yang mudah dipersulit. Bukan masalah proses. Bapak yang bertanggung jawab nanti. Kalau hari ini tidak dibayar, Yang bertanggung jawab. tidak bisa kamu bertanggung jawab dalam proses keluarga. Makanya kenapa tadi ada yang paham betul, ada yang mengerti betul mereka dulu, ada paham betul tadi yang dikomunikasikan. Bagaimana kalau bisa nanti dia anda sendiri, kalau bisa bagaimana kita berkomunikasi dengan dia. Itu satu proses yang baik. Jadi waktu kami saya sudah mendengar penjelasan langsung dari Dewan Ketua Dewan bahwa andai saja Pak Bupati membuat PKI diminta untuk dibayar dahulu
kesulitan. Tapi ini dia dan itu kan kabar Bapak. Iya. Ibu bupati Kuburan. Jadi kami hanya bilang di Bapak hari ini coba ditanya saya tidak dulu. Dia bikin pusing dan tahu pakai Bapak. Kalau dia nama Tuhan nilai di masyarakat. Bapak itu manusia tidak dulu. Ini salah kata di buku. Anak kami ada punya ada Jadi yang pertama itu tuntutan pertama Gubernur kepala dinas dicopot. Saya pertama kali bilang bahwa tidak perlu ditunjukkan Bapak itu. Saya melihat harus dicopot sesuai dengan apa yang saya lihat. Sambil mulai proses, tapi proses untuk pembangunan itu tentu juga. Nah, apa ini? Dalam proses administrasi yang sementara berjalan ini, kami mencoba hari Kamis kami tertanggal hari Kamis. Betul Bapak itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih pertama sudah diakomodir. Tidak tepuk tangan. Sekarang yang kedua. Mantap. Itu berbuat. Yang kedua. Satu persatu sudah boleh ada jalan kedua. Terima kasih Bapak. Amin. Luar biasa. Profesional. Yang kedua. Kami sudah pertama sudah proses dengar dari awal sampai akhir. Dia sudah sampai ke dari proses yang pertama bahwa kami bersurat supaya bercepat pengiriman warga. Kalau itu bukan, maka kita bersama dengan dia untuk menuntaskan itu kita harus bercepat pembayaran. Tanggal itu kami bisa lakukan karena proses untuk komunikasi dengan hewan, kemudian mempersiapkan administrasi terutama kami dibilangkan bersama kami yang tidak itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Bupati. Kami juga untuk generasi perubahan ini berpaku. Ini waktu. Hari ini menjelang pemilu pesta demokrasi. Kami tidak tahu adanya kami ingat pesta rakyat. Dengar dulu. Kita lihat bahwa ini kita telah memasuki minggu untuk masuk dalam pesta demokrasi. Saya harap sebagai bupati bisa ini oleh karena itu kita menjelang hari ini kita akan berupaya berproses dari hari ini dan terus sampai pada mungkin selesainya pilkada. Izin Bapak, tawaran itu kami tolak.